Aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas oleh Leni Fitriasari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Bandung. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa senang, seru, gembira, dan terharu. Juga bersyukur karena saya diberi kesempatan dan difasilitasi untuk melakukan perubahan di kelas saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya mencoba menerapkan pembelajaran yang merdeka, yang melibatkan anak dan fokus pada anak. Pembelajaran yang berdiferensiasi, yang memberikan layanan yang berbeda pada setiap anak. Saat ini saya fokus pada anak yang sudah bisa baca dan yang belum bisa baca. Maka saya memberikan layanan yang berbeda tetapi tetap satu tujuan. Praktik baik yang sudah saya lakukan, saya belajar untuk menuntun kodrat alam anak sesuai dengan kodratnya. Saya tidak menyamaratakan pembelajaran pada semua anak. Saya memberikan banyak pilihan yang beragam untuk pengerjaan tugas dan cara belajar mereka. Dan dalam masa pandemi ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran lebih banyak. Selain menggunakan grup WA, saya juga menggunakan Google Meet, Kahoot, Google Form, dan juga Canva, disesuaikan dengan kemampuan sarana dan prasarana anak yang mudah dijangkau atau tersedia. Selain itu, juga saya melakukan pameran karya di media sosial sebagai wujud dari asesmen Merdeka Belajar yang saya lakukan. Praktik baik yang kali ini saya angkat adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini saya angkat karena beragamnya kemampuan murid saya yang dalam hal calistung. Saat ini saya akan fokus pada kemampuan membaca. Berdasarkan hasil asesmen diagnosis non-kognitif, terdapat 12 orang yang menuliskan belum bisa baca dari 37 murid. Berdasarkan data tersebut, maka saya harus mencari solusi untuk mengatasinya. Saya memberikan bahan buku bacaan, membaca permulaan pada murid saya untuk mereka fotokopi, dan ada pula dari mereka yang katanya akan mencari sendiri. Akan tetapi setelah beberapa waktu saya pantau, ternyata mereka belum memfotokopi dan belum mencari. Murid yang belum bisa baca tetap dibisiki oleh orang tua saat saya meminta mereka untuk membacakan cerita atau materi. Padahal saya ingin mereka membacakan buku saja untuk bacaan sesuai dengan kemampuannya. Di sini maka saya mencari lagi solusi dengan sebuah aksi. Saya mengunjungi rumah mereka dan mengajarkan bagaimana cara membaca dan membimbing mereka di rumah mereka. Akan tetapi hal itu tidak bisa saya lakukan terus, mengingat saya juga harus menjaga protokol kesehatan. Akhirnya saya menyediakan waktu layanan khusus bagi murid untuk belajar baca di sekolah. Alhamdulillah dengan berbagai cara itu cukup ada perubahan meskipun belum sempurna. Dalam pembelajaran di kelas yang sudah bisa baca, saya berikan tugas mereka untuk menceritakan apa yang dibacanya, dilihatnya secara lisan dan tertulis. Sedangkan bagi anak yang belum bisa baca, maka saya menugaskan mereka untuk menceritakan secara lisan dan menggambarnya. Perencanaan berawal dari hasil asesmen diagnosis non-kognitif, di mana ada 12 orang yang belum bisa baca, maka saya fokus untuk menuntaskan kemampuan membaca anak terlebih dahulu. Saya membuat RPP dan menyiapkan media yang sesuai dengan pembelajaran. Foto penerapan ini adalah foto-foto pada saat saya menerapkan aksi nyata ya. Ini di dalam kelas dan juga ada info bimbingan layanan khususnya. Ini refleksi, saya selalu melakukan refleksi dengan rekan kerja saya bersama guru-guru dan juga kepala sekolah di sekolah saya. Ini adalah testimoni dari rekan-rekan kerja saya dan juga dari orang tua murid saya. Alhamdulillah mereka sangat senang dan mereka sangat puas dan juga mendukung ya, mensupport dengan berbagai aksi yang sudah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.